Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Oke, langsung saja to the point ya. Kali ini saya akan membahas tips cara print worksheet atau lembar kerja ya, atau tabel di Microsoft Excel agar hasilnya rapi, tidak terpotong, dan juga tidak kekecilan atau sesuai yang kita inginkan begitu ya. Yang pertama adalah kita perhatikan ukuran kertasnya ya. Terus yang kedua adalah setting margin, yang ketiga orientasi halaman, yang keempat adalah print area, dan yang kelima adalah page break, mengatur page break ya. Terakhir adalah print preview sebelum cetak gitu. Nah, bagian poin yang keempat dan kelima itu biasanya yang kita tidak mengaturnya ya dengan baik, sehingga nanti hasil cetakannya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita akan simulasikan cara print worksheet Microsoft Excel agar rapi, tidak kekecilan, dan juga tidak terpotong tabelnya gitu ya. Oke, untuk simulasi ini saya sudah memiliki 3 contoh tabel Microsoft Excel ya. Yang pertama tabel sederhana seperti ini ya. Tabel sederhana tentunya ini nanti muat jadi satu halaman ya. Kemudian yang kedua adalah tabel Microsoft Excel yang kolomnya itu panjang ya, panjang. Dan kalau nanti kita cetak jadi satu halaman tentunya kan akan jadi kekecilan ya, susah dibaca, maka nanti kita akan atur ya itu. Dan yang ketiga, contoh tabel yang ketiga adalah tabel yang kolomnya mungkin tidak terlalu banyak ya, seperti ini, kolomnya tidak terlalu banyak, tetapi datanya untuk data ke bawahnya itu banyak ya, sehingga nanti juga kalau kita jadikan satu halaman ini kan nggak mungkin. Kalau kita paksa jadi satu halaman kan tentunya jadi kekecilan begitu ya. Oke, jadi nanti kita akan setting sesuai yang kita inginkan gitu. Oke, untuk simulasi langsung aja yang pertama. Di sini adalah tabel worksheet Microsoft Excel yang sederhana, muat jadi satu halaman. Nah, sebelum kita cetak ya, kita harus atur page setupnya dulu ya, page layoutnya dulu. Oke, kita atur untuk page layout. Pertama yang harus kita atur adalah kalau kita mau mencetak adalah ukuran kertasnya ya, orientasi dan marginnya. Oke, jadi ukuran kertas, orientasi dan marginnya ya kan. Kalau margin langsung saja mulai dari margin ya, kita pilih misalkan normal gitu ya. Kemudian untuk orientasinya, karena ini tabelnya itu mendatar ya, kita pilih landscape saja. Oke, kita sudah pilih landscape ya, ini sudah kita pilih landscape. Terus untuk size-nya, ukurannya, oke, untuk ukurannya kita bisa milih ya yang sudah disediakan di sini, contohnya A4 gitu. Tapi kadang kita memilih ukuran kertas tapi tidak ada pilihannya di sini ya, atau mungkin kita akan menggunakan kertas folio atau F4. Di sini kan nggak ada pilihannya F4 ya. Nah, untuk mengatur pilihan F4 kita atur manual pakai more paper size. Di more paper size ini ada menu page setup ya. Jadi untuk paper size di sini seharusnya ya. Tetapi untuk F4 juga di sini tuh tidak ada ya, kalau kita cari ya, tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita atur manual lagi ya lewat option ini. Kita klik option. Nah, setelah kita klik option itu akan kebuka apa namanya? Printer properties yang dimaksud ya. Kalau misalkan default printer kita adalah Epson ya, maka otomatis nanti akan kebuka Epson series properties ya. Lanjutnya kita atur ukuran kertasnya. Nah, di sini pun tentu mungkin beberapa pilihan ya. Untuk folio itu tidak ada ya, tidak ada. Kita tentukan secara default saja ya, tentukan pengguna. Nah, ditentukan pengguna ini kita atur lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, untuk kertas folio kan lebarnya adalah 21,5 ya. Terus tingginya adalah 33,2 mili ya. 21,5 cm. Nah, ini mili ya, berarti ya 215. Terus tingginya adalah 332 mili itu. Kalau sudah oke. Ini untuk ukuran kertas folio ya. Kemudian kita klik oke ya. Kita klik oke lagi ya. Kembali ke page setup ini juga kita klik oke sih ya. Nah, sekarang untuk pengaturan ukuran kertas sudah jadi ya. Tetapi untuk sudah jadi ya. Seharusnya ini tinggal kita cetak ya. Coba kita klik file terus print ya. Nah, kalau kita cetak ini sudah jadi belum ya? Kolom terakhir tidak ada ya. Kalau kita lihat kolom terakhir kok ada di halaman kedua. Jadi ini masih terpotong ya. Nah, supaya tidak terpotong, maka kita atur scalingnya ya, skalanya ya. Nah, skalanya kita atur di sini ya. Untuk skalanya kita atur ya.
fit all column on one page ya. Jadi jadikan semua kolom itu jadi satu halaman gitu. Nah, ini otomatis semua kolom sudah jadi satu halaman. Sudah jadi ya. Jadi ini kalau kita print gitu, nanti otomatis ya keluar di printer kertas ya dengan apa namanya? Settingan seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama ini sudah beres ya untuk kita cetak itu. Nah, mungkin beberapa kasus ya, ada yang mencetak, ada yang apa namanya tabelnya cuma sedikit seperti ini kok jadi kekecilan gitu ya. Nah, itu mungkin karena print areanya ya itu belum kita sesuaikan atau belum kita setting ya. Nah, secara default ya, dokumen Microsoft Excel, lembar kerja Microsoft Excel maksudnya ya, kalau kita print itu akan tercetak adalah bagian yang ada datanya ya kan, bagian sel yang ada datanya ya. Kalau yang tidak ada datanya otomatis akan tidak tercetak. Tetapi beberapa kasus mungkin ya kan, itu di sel tertentu di bagian kanan mungkin ya, sel AA itu misalkan di sini kok ada data apa ya, data referensi misalkan ya, data referensi ya, atau mungkin di bagian tertentu itu ada karakter yang mungkin kita nggak sengaja menambahkan ya, mungkin di sini kok kita nggak sengaja spasi gitu ya, itu otomatis ini kan terdeteksi ada datanya ya, dan nanti kalau kita cetak otomatis ini juga tercetak ya kan. Jadi kalau kita print nanti mungkin print gitu ya, itu otomatis kan tampilnya jadi kecil seperti ini. Ini karena di sel tertentu, di bagian area tertentu itu ada data, mungkin data penting ya kan, referensi, atau mungkin data nggak sengaja kita ketik ya kan gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nah kita atur saja. Kalau kasusnya seperti ini, kita atur saja ya print areanya supaya yang kita cetak itu adalah area yang kita inginkan saja. Nah, area lain walaupun ada datanya itu tidak usah kita cetak ya. Caranya blok saja print areanya ya. Nah, areanya yang akan kita cetak misalkan dari kolom A sampai kolom I, terus barisnya adalah sampai baris 23. Jadi ini aja yang akan kita cetak ya. Terus kita klik bagian page layout ya, terus ada page setup di bagian print area. Print area, kemudian pilih set print area. Nah, sudah ya. Ini print areanya adalah sampai sini saja. Untuk yang kolom lain atau baris lain itu tidak tercetak ya. Kalau kita cek ya kan, file terus print ya. Nanti yang tercetak hanya ini saja. Untuk bagian lain ya di Microsoft Excel, walaupun ada datanya ya kan, itu tidak akan kita cetak gitu. Nah, sebenarnya untuk mengecek print area kita bisa lihat lewat view, kemudian pilih page break preview ya. Nah, ini otomatis adalah print areanya adalah yang warna putih ini ya. Kalau yang abu-abu ini nggak tercetak gitu ya. Oke, jadi beres ya untuk bagian tabel contoh yang pertama. Semoga bermanfaat. Baik, untuk contoh yang lain ya. Di sini ada tabel, misalkan tabel daftar penilaian ya. Ini kan kolomnya banyak ya. Dan kalau kita cetak itu kan belum rapi ya. Ini juga kurang tepat gitu ya. Nah, akan kita atur. Nah, kita atur adalah page break preview-nya dulu ya. Tentunya kita atur dulu semuanya ya, mulai dari margin, orientasi, size-nya dulu, kemudian nanti bagian page break-nya ya itu. Nah, untuk marginnya kita pilih kostumnya boleh ya, atau Nero yang nggak apa-apa ya. Orientasinya kita pilih potret boleh, size-nya kita pilih ya. Kita pilih seperti tadi ya. Kalau nggak ada berarti kita pilih ini ya. Kemudian ditentukan pengguna, ini sudah ya. Ditentukan pengguna ya. Ini pakai milimeter ya, 21,5. Nah, ini adalah 332 ya, 332 saja untuk kertas folio ya. Jadi 215 332 mm, lebarnya sekian, tingginya sekian. Oke, ini sudah kertas folio. Oke. Nah, oke lagi. Ini sudah kertas folio ya. Oke lagi. Nah, kemudian kita atur page break preview-nya langsung saja ya. View bagian page break preview ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, scroll dikecilkan ya. Ini kalau kita lihat ini kan jadi 3 halaman ya. Halaman pertama itu sampai kolom AA ya. Halaman ketiga adalah sampai kolom ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ada bagian-bagian tertentu ya. Ini bagian pertama itu kolom yang bagian pertama itu ada 3 kolom, nomor nama siswa sampai dengan nomor induk ya.
Terus bagian seterusnya ini kan adalah penilaian ya per KD ini. Ini kan per KD 2 ya ini. Itu ada ini, kalau kita lihat di sini juga ada judul lagi, ada judul lagi. Nah, ini mungkin maksudnya adalah untuk kolom 3 kolom pertama ini nanti diulang ke halaman kedua, ketiga dan seterusnya ya. Nah, ini kita atur page break previewnya. Jadi halaman pertama itu sampai dengan sini ya. Halaman pertama adalah sampai dengan sini. Kita geser saja untuk page break previewnya ya. Kita geser ini sampai sini ya, ini halaman pertama. Nah, untuk halaman kedua kita atur ini geser saja sampai sini ya, halaman kedua. Terus halaman ketiga ini kita atur sampai sini ya. Ini terus halaman keempat sudah itu ya. Jadi intinya ini sudah menjadi 4 halaman ya, 1 2 3 4 gitu ya. Untuk halaman pertama memang ini sudah ada nama-namanya. Untuk halaman kedua, 3 dan 4 belum ada. Nah, nanti 3 kolom ini akan kita ulang kalau kita cetak ya, sehingga nanti di halaman kedua, ketiga dan keempat itu tetap ada kolom ABC ini ya, kolom nomor, nama siswa dan nomor induk ya. Ini sebelum kita atur pengulangan kolomnya, kalau kita print ya, print begitu. Nah, ini halaman pertama mungkin sudah beres ya. Tapi halaman kedua cuma data ini saja ya. Halaman 3, 4 ya. Itu belum ada data nama siswanya ya. Nah, kita atur untuk kolom ABC ya, kolom ABC ini dibesarkan biar jelas ya. Untuk kolom ABC ini kita atur sebagai repeat column ya, repeat column to print. Nah, langkahnya caranya kita atur lewat print layout ya. Kemudian kita pilih print title ya. Nah, di bagian print title di sini ada pilihan column to repeat at left ya, column to repeat at left. Jadi kita atur sini, klik column to repeatnya adalah kolom A, B dan C ya, kolom A, B dan C sudah. Kemudian kita klik OK ya. Nah, nanti kolom A, B, C ini akan kita ulang di setiap lembar cetak printernya ya. Coba kita lihat file, print. Nah, ini halaman pertama sudah jadi ya. Halaman kedua ini otomatis ada apa? Ada kolom to repeatnya ya. Nah, halaman ketiga juga ada, halaman keempat ada, halaman yang cuma 4 ya. Nah, untuk mencoba ini kita print sebagai PDF misalkan ya, print sebagai PDF. Nah, kalau kita print begitu ya, itu nanti kan kita cetak juga, contoh ya, misalkan contoh itu. Nah, mana? Nah, ini contoh tadi. Contoh. Nah, ini sudah jadi seharusnya ya. Cuma ini marginnya yang belum kita atur. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Setiap halaman situ ada 3 kolom yang diulang-ulang gitu. Oke, seperti itu cara setting kalau kolomnya itu banyak dan ada beberapa kolom yang perlu diulang setiap halaman. Tuh, ya. Nah, untuk simulasi yang ketiga yaitu cetak tabel Excel yang barisnya banyak, datanya banyak seperti ini ya. Untuk yang ketiga nih contohnya adalah data siswa per ruang. Ini kan sudah kita atur, misalkan untuk data siswa ruang 1 itu ini ya, ruang 1 ruang nih. Jadi nanti kita akan cetak per ruang gitu ya, per ruang. Dan setiap ruang itu nanti ada judulnya ya, ada judulnya, boleh ya, itu kita atur. Untuk warnanya biarin aja dulu ya, hanya contoh. Nah, caranya kalau kita langsung print begitu, ini kan belum sesuai ya, ini masih acak ya gitu. Nah, kita atur mulai dari marginnya narrow saja, misalkan potret orientasinya kita pilih landscape misalkan. Terus size-nya sebagai contoh misalnya kita mau pakai kertas A4 boleh ya. Nah, kemudian kita atur print areanya ya. Print areanya jelas ya. Kalau misalkan yang data tertentu itu untuk sel lain itu tidak ada datanya, print area nggak usah kita set, nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk meyakinkan ya kita set saja ya, kita set saja. Supaya kalau misalkan ada data yang tidak diinginkan di sel yang jauh, entah
di sebelah kanan atau bawah itu jauh sekali nggak tahu ya kan, maka print areanya kita set saja biar nanti tidak kekecilan. Set print area ya. Nah kemudian setelah set print area langsung aja kita pilih view, kemudian pilih Page Break Preview ya. Nah gini, untuk Page Break Preview ini kan sudah otomatis dibagi-bagi ya, dibagi-bagi jadi beberapa halaman. Nah baru nanti kita atur halaman kedua itu mulai baris keberapa, kan kita akan atur per ruang ya. Jadi untuk halaman kedua itu adalah mulai yang ruang kedua. Nah ini ya, ini ruang kedua, itu halaman kedua gitu ya. Ini halaman pertama kan nomor 1 sampai dengan nomor 14 ini ya, 14 contohnya. Terus yang halaman kedua ini kita atur saja ya, halaman kedua sampai, nah ini halaman kedua. Kemudian yang halaman ketiga adalah untuk ruang ketiga ya, sampai ruang ketiga saja kita atur ini, sampai ruang ketiga. Nah ini. Terus halaman keempat ya untuk ruang 4 ya, ruang 4 sampai di sini ya. Halaman 5 juga sama, ini digeser saja. Nah itu. Halaman 6 juga sampai ruang ke-6. Oh ini ada ruang 1 lagi ya. Nah ini pokoknya kita atur semuanya. Ruang 1 untuk halaman, untuk beda kelas ini ya. Terus ini juga sama untuk ruang ke-3 kita atur, ruang 2 dulu. Terus ruang ke-3, ruang ke-4 sampai 4 ya, terakhir 5 ini sudah. Ini sudah kita atur per ruang per halaman ya. Ini kalau kita lihat ini per ruang per halaman gitu. Nah kalau kita cetak ya, langsung kita cetak begitu, print ya. Lihat print briefnya dulu. Nah ini. Nah ini ada masalah lagi, kok kekecilan ya, kekecilan seperti ini, tidak full sampai halaman ini. Ini juga bisa kita atur ya, supaya halamannya itu jadi full ya. Lewat apa? Scaling ya. Scalingnya kita atur fit all column on one page. Kalau nggak jadi juga, ini karena sudah 100% nya segini ya, berarti kita atur bagian custom scaling ya. Custom scaling. Ini kan scalingnya adalah 100% ya. Kita atur aja adjust ini ya. Kira-kira nanti kita mau perlu berapa ya. Kalau ini biar jadi full seperti ini, kan tidak terus kita lebarkan kolomnya, tidak ya, tapi kita atur scalingnya misalkan 130 coba ya itu. Nah ini sudah pas mirip ya. Nah kalau misalkan kok tidak pas di tengah begitu, berarti ini marginnya ya, marginnya sebenarnya kita bisa atur lewat sini ini. Nah ini marginnya, ini bisa kita geser sedikit marginnya, karena tadi kita milih narrow ya, narrow itu sempit sekali, ini bisa kita geser ya. Nah kalau sudah kira-kira pas kanan kirinya ya itu, nah sudah cukup ya kalau kira-kira sudah pas. Nah kalau kita lihat untuk halaman kedua ketiga ini kan tidak ada judul kolomnya ya, judul tabel dan judul kolomnya. Nah ini kita bisa set ya, repeat row ya, bukan repeat kolom tapi repeat row. Ada kolom yang mau kita ulang per halaman ya, kita atur saja. Untuk kolom yang untuk baris yang kita ulang setiap halaman, kita atur saja back layout, terus print title ya. Di print title di sini kan tadi ada kolom to repeat ya. Nah sekarang bukan kolom yang akan kita ulangi tapi row to repeat. Nah row to repeatnya adalah baris 1 dan baris 1 sampai 3 yang kita ulang. Oke. Nah jadi nanti kalau kita print gitu ya, ini halaman pertama ya. Halaman kedua untuk ruang kedua ini juga sudah ada judul dan ada nama kolomnya ya, ini ya itu. Nah beres ya. Nah seperti itu untuk simulasi cara memprint berbagai macam format tabel. Semoga bisa dipahami ya. Kalau mungkin ada kasus yang belum terselesaikan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti di lain kesempatan akan kita bahas kembali ya, atau mungkin bisa langsung saya bahas di komentar ya, nanti akan saya langsung bahas kalau mungkin permasalahannya hanya tidak membutuhkan penjelasan yang panjang gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.